Shalom saudara. Salam, saya datang di dalam nama Yesus. Puji Tuhan, selamat bertemu kembali. Saya Pendeta Monica Hicks. Saat ini sedang tinggal di Amerika bersama dengan suami dan keluarga anak saya. Hari ini saya bawa kabar baik. Firman Tuhan adalah kabar kesukaan. Itu yang dia katakan di Ibrani. Ya kan, Ibrani 4. Ya kan, kabar kesukaan, dan ini hanya bermanfaat, hanya akan memberi dampak dalam hidup saudara kalau saudara mendengarnya dengan iman. Amin, saudara. Haleluya. Thank you. Berarti apa? Allah itu roh. Barang siapa yang menyembah dia, dia cari yang begitu, tapi kita sekarang sudah diketemukan sama dia. Barang siapa yang mau menyembah dia harus kalau kita mau ada kontak sama dia, harus ya kan melalui dalam roh dan kebenaran. Kebenarannya adalah jembatan kepada dia. Yesus mengatakan, aku adalah jalan, kebenaran, dan hidup. Amin, saudara. Sekarang kita yang sudah dikenal oleh Allah di Galatia 4, kita bisa lebih lagi menerima dari dia. Kita bisa lebih lagi kenal dia. Dan hebatnya saudara, waktu kita lebih mengenal dia, akan memberi efek sama kita. Karena pengenalan akan dia tuh bukan seperti pengenalan sama manusia ya. Cuman informasi, cuman sekedar di pikiran, di jiwa ya. Sorry, copot. Saya mau, wah sebentar ya saudara, ini copot. Saya mau buatin dulu. Untung saya sebentar mau jatuh. Ya, karena pengenalan akan Allah itu bedanya apa? Kalau kita kenal seseorang, ya kan, kita cuma kenal begitu aja, tidak berdampak. Tapi kalau kenal dia dan lebih kenal dia, ada efeknya. Kenapa? Karena Allah adalah hidup. Yesus bilang, aku adalah jalan, kebenaran, dan hidup. Allah dan Yesus diutus Allah oleh Allah yang adalah sumber hidup. Amin. Sehingga kalau kita mau mengenal dia dan mau lebih kenal dia, mau terbuka lebih lagi, hidupnya yang adalah terang manusia akan menerangi kita. Ya kan? Kita masih perlu dibukakan. Hidup ini ya kan tidak seperti yang Tuhan inginkan karena sudah kejatuhan Adam, dan ada ilah dunia yang adalah penipu, pembohong, yang sangat lihai di atas lihai. Banyak kebohongan, ya, banyak gelap di dunia ini. Tapi hidupnya Allah, Yesus, ya kan, adalah terang manusia. Dan waktu kita membiarkan firman-Nya membasuh kita, membasuh jiwa kita, dan Allah adalah kasih. Waktu hati kita terbuka, kasih-Nya menjamah kita, saudara. Wow, kita lebih lagi dihidupkan. Amin. Ya kan, manusia dalam kesombongannya ya kan, karena kena tipu iblis. Wah, inilah hidup, ya kan, iklan rokok, iklan minuman keras, ya kan, inilah hidup. Wah, pesawat pribadi, ya kan, mobil mewah, perempuan cantik, wah, pria yang ganteng. Semua ini tidak ada salahnya, kecuali kalau tanpa Kristus. Dan di dalam itu semua tidak ada kepuasan. Karena itu hidup yang dangkal. Amin, hidup yang dangkal, hidup yang hanya sementara. Tidak ditaruh di iklan itu, ya kan? Orang yang kemudian terkena minuman keras, ya kan? Kemudian nggak bisa lepas dari ketagihan, ya kan? Hidupnya jadi pontang-panting, merana. Tidak dikasih lihat di iklan itu. Tidak dikasih lihat bahwa orang yang terus dikuasai rokok, ya kan, akhirnya apa? Ntar ujung-ujungnya kalau terus ya kan, kena penyakit. Tidak dikasih lihat di situ. Karena itu semua adalah tiruan dari hidupnya Allah. Saya sekarang mau beri saudara, bawa kepada saudara hidupnya, kabar baik. Haleluya. Sehingga kegelapan itu yang masih di dalam jiwa saudara dan saya, ya kan? Karena latar belakang kita, jiwa kita kalau saudara sudah percaya Yesus, ya, saudara sudah lahir baru, saudara sudah jadi anak Allah, saudara sudah dikenal Allah.
Saudara, Allah tidak lagi cari-cari saudara. Saudara sudah ketemu sama dia. Dia sudah dapat saudara. Dia senang sekali. Waktu saudara memutuskan percaya sama dia, ada pesta di surga. Amin, saudara. Wow, satu orang lagi yang menjadikan jerih payah putraku tidak sia-sia. Wow, ada pesta di surga. Wow, malaikat. Wah, semua juga orang-orang yang sudah mendahului kita. Wow, bersuka cita. Karena Allah bayar harga yang sangat mahal untuk saudara diselamatkan. Amin, saudara. Haleluya. Kalau saja saudara mau lebih lagi merenungkan, kalau kita ya, saya juga ya, betapa dia mengasihi kita, betapa dia sangat-sangat menghargai kita. Kalau kita mau lebih lagi percaya kepada kasih dia, saudara. Haleluya. Kita tidak akan gampang disesatkan. Kita tidak akan mudah ditipu. Amin, karena jiwa kita, hati kita sudah baru. Ya kan, kita sudah lahir, bahkan kira kusyur kita sudah lahir dari dia. Yang percaya bahwa Yesus adalah Kristus lahir dari Allah. Tapi jiwa kita nih, emosi, kemauan kita, ya kan, pikiran kita masih harus diperbaruin. Karena latar belakang, inilah yang saya mau saksikan kebesarannya Allah. Kasih dia. Soal memaksimalkan hidup. Bagaimana karena latar belakang hidup kita, saudara. Ya kan, kita harus rela mengizinkan kasihnya. Terang firmannya, Injil yang benar ya. Injil yang benar. Bukan tradisi agamawi. Karena tradisi agamawi itu menggambarkan Allah tuh sebagai Allah yang keras. Allah yang menuntut. Ya kan, Yesus, wah kalau nggak benar nih, nanti saya buang kamu. Padahal kita mengatakan, kalau Bapak di dunia yang jahat hanya tahu memberi pemberian yang baik, apalagi dia. Ya kan? Dia nggak akan pernah. Yesus bilang, kalau siapa yang datang sama aku nggak akan pernah dibuang. Tidak akan pernah dibuang. Kalau tidak akan pernah, tidak akan. Amin, saudara. Di dalam kelemahan saudara dan saya, dia tidak akan pernah. Kita lagi bertumbuh. Oke, anyway. Ini bicara mengenai memaksimalkan hidup. Ini saya contoh yang baik. Kenapa, saudara? Karena dulu, jangankan mau hidup, saya tidak mau hidup, saudara. Saya tidak mau hidup, saya tidak punya semangat hidup loh. Itu sebabnya saya coba bunuh diri 2 kali. Karena saya tidak punya semangat hidup. Jadi ini saya contoh yang baik. Bagaimana kasih Allah, kesetiaannya dia. Haleluya. Haleluya, pengorbanan Yesus bekerja luar biasa dalam hidup saya. Ya, nah iblis tuh ya kita nggak usah membesarkan dia karena dia sudah kalah. Ya kan, yang kita mau besarkan adalah kemenangannya Yesus. Bagaimana kemenangan dia mengubahkan saya yang dulu sudah tidak ada semangat hidup, ya kan? Waduh, lesu sekali, ya kan? Tapi dirubahkan. Sekarang bisa kasih semangat orang. Saya harus hidup untuk menjadi berkat. Ya saudara, karena dari kecil, nah iblis sudah tanam di dalam pikiran saya. Masa anak kecil? Saya masih kecil loh, saudara. Saya ingat sekali. Saya masih kecil tuh datang di pikiran saya. Ini bukan dari Tuhan, ini dari iblis. Ini bicara mengenai memaksimalkan hidup. Kita lihat kontrasnya. Ya kan, ada Allah kita yang menjadikan hidup kita bisa maksimal dengan dia mengirimkan Yesus, versi kegelapan yang berusaha mencuri, membunuh, merusakkan. Ya kan, ini 2. Sebetulnya menghasilkan hidup itu gampang saja. Apa nih maksudnya? Tidak rumit. Percaya kepada dia, kepada kasihnya, kepada Yesus. Sebetulnya itu. Tapi ini contohnya. Jadi waktu saya masih kecil, ya kan, masa anak kecil punya pikiran begitu? Saya lihat mama saya. Waduh, saya bilang, dia setengah mati kerja. Karena papa saya sakit-sakitan. Waktu itu belum ada BPJS. Ya kan? Jadi kemudian jadi mahal ya. Dia masuk keluar rumah sakit. Dia harus kerja. Ya kan? Kerja bikin kue, catering. Kadang sampai jam 3 pagi. Ya kan? Dia tusukin itu ayam kodok susah. Dia bikin masak pernah capcay buat 1000 orang. Kadang sampai pagi, saudara. Dan nah inilah iblis tanam dalam diri saya. Kalau saya besar, nah ini ya,
Kadang orang pikir maksimal itu pendidikan, pendidikan. Ada orang pikir menikah dengan orang yang tepat. Ada yang pikir kalau jadi kaya. Nah, itu semua upaya manusia. Ya kan? Tapi itu bukan yang terbaik. Waktu itu saya pikir karena saya tidak mau, ini iblis ya. Ini iblis yang punya rencana untuk menghancurkan. Jadi saya bilang kalau saya besar, saya tidak mau seperti mama saya. Saya harus punya pendidikan. Itu kan. Dia begitu karena dia tidak punya pendidikan. Nah, itu salah satu kebohongan iblis. Tidak ada salahnya punya pendidikan. Tapi yang menjadikan pendidikan segala sesuatu berguna dalam hidup kita adalah pengenalan akan Allah dan putranya. Hidup kekal. Karena Alkitab bilang, buat apa orang memperoleh seluruh dunia tapi kehilangan nyawanya? Amin. Pendidikan tidak bisa menyelamatkan manusia. Mungkin selama di dunia ini bisa bantu, kita perlu pendidikan. Tapi kan ada kehidupan nanti. Ya, semua manusia sekali waktu harus mati loh. Ada yang lebih penting dari itu. Anyway, jadi iblis sudah tanam. Nah, itu Alkitab bilang musuh tanam ilalang. Ya kan, jadi waktu saya umur 12, waktu saya tidak, mereka menolak untuk saya masuk ke satu sekolah Katolik, ya kan, karena mahal. Mereka maki-maki mama saya, kakak saya tidak naik kelas, jadi harus 2 orang lebih lagi, 2 anak. Mama saya waktu itu, papa saya sudah meninggal. Waktu itu yang umur 12, papa saya meninggal umur 9 setelah sakit lebih dari 6 tahun. Oke, kita pernah susah sekali, pernah makan nasi sama garam, saudara. Ini bicara bagaimana, nah dari yang susah sekali kepada kelegaan dan kelebihan yang lebih besar, oke? Jadi kemudian dia singkat kata sekali, dia stres, dia pulang, dia bilang, ini saya mau minum ini nih. Dia kasih lihat tuh 1 botol penuh dengan obat tidur. Mami mau minum ini. Waduh, saya bilang. Terus mereka bilang begini, nah iblis pakai. Ibu nggak punya uang, tahu diri ya Bu ya. Ya, kalau nggak punya uang, anakmu sekolahin aja SKP, Sekolah Kepandaian Putri. Bukan SMP ya Bu ya. Di situ aja anakmu biar belajar tuh masak, jahit, ya kan? Waduh, nah itu iblis. Karena kemudian saya dengar gitu, ya saya bilang nanti saya mama saya lagi deh, masak lagi setengah mati. Saya ada sukacita ya saudara. Ini contoh memaksimalkan hidup. Karena firman Yesus itu bukan teori. Firman Tuhan ada kuasanya. Kerajaan Allah itu kuasa. Ya kan? Jadi saya minum itu. Diam-diam saya, singkat kata saya minum. Kira-kira sisanya itu cuma tinggal mungkin 5 biji. Dari 100 yang ada di botol itu sisanya mungkin cuma 5 biji. Ya kan? Dari situ saya tidur 3 hari saudara. Saya tidur dari tanggal 22 Desember, malam Natal. Saya bangun lagi, saya sadar lagi. Haleluya, puji Tuhan. Ya kan? Dan dari situ, oke, mereka terima saya di sekolah itu. Sekolah Santa Maria di Jakarta, Katolik. Mereka terima saya, padahal saya hampir mati. Harus bayar dengan nyawa. Anyway, mereka terima saya. Oke. Nah, inilah. Ya kan? Katanya pendidikan memaksimalkan hidup. Tapi bukan itu. Itu bukan pokoknya. Itu bukan akarnya. Jadi waktu saya umur 16, ada masalah lagi. Kenapa? Karena dulu mama saya susah. Dia waktu itu belum kenal Tuhan. Dia ditipu sama iblis. Ya kan? Wah, kalau punya uang, nah inilah ya. Maksudkan hidup, kejar uang. Ya kan? Aduh, kalau aja ada uang. Ya kan? Wah, masalah hidup ini lebih enak. Hidup ini lebih maksimal. Kita semua perlu uang. Ya kan? Tapi bukan itu dasarnya. Ya kan, uang tanpa Kristus tuh repot. Karena kemakmuran orang bebal akan menghancurkan orang itu. Kita perlu Yesus. Yesus adalah hikmat Allah untuk kita. Amin. Jadi waktu itu saya ada pacar, kemudian kita tunangan. Karena saya pikir gitu, waduh, kalau aja, nah ini kan, maksimalkan, kalau aja saya punya pacar yang punya Mercy, yang ganteng. Dapat saudara. Itu iblis. Itu bukan Tuhan. Segala sesuatu dalam hidup kita, tidak semuanya dari Tuhan. Jadi jangan suka, kita maksudnya biarlah kita mengerti
Tidak semua pintu terbuka. Tidak semua yang datang dalam hidup kita itu Tuhan. Ya kan? Karena musuh berusaha menipu. Jadi kenapa? Karena itu daging. Saya melihat, waduh kalau begini keren ya kan? Keangkuhan hidup, ya kan? Keinginan mata, ya kan? Dan akhirnya dia anak tunggal, kaya raya. Akhirnya kemudian kita tunangan, ya sedang bikin cincin kawin untuk mau menikah. Mereka senang sekali, ya kan? Saya waktu itu umur 16, prianya umur 26, beda 10 tahun. Nah, tapi saya lihat, waduh, sifatnya tidak baik. Dan kemudian saya tidak mau. Padahal sudah dipinang, sudah dikasih emas-emas yang banyak. Wah, mama saya senang sekali. Ini dia nih, memaksimalkan hidup kalau banyak uang. Tapi kemudian saya bilang mama saya, wah dia nggak setuju. Enggak, tetap harus menikah. Waduh, saya bilang, gimana ya? Nah, karena iblis sudah tanam di dalam hidup saya. Kalau ada apa-apa, udah menyerah aja, nggak ada jalan keluar. Kamu tidak bisa memaksimalkan hidup secara tidak langsung, menyerah aja. Juga karena waktu itu tidak ada yang bisa diajak ngomong, tidak ada yang dekat sama saya, ya kan? Jadi kemudian saya putuskan, udah saya mati aja. Kenapa? Karena sudah ada benih dari musuh. Tipuan, roh bunuh diri itu ada rohnya ya saudara. Ada rohnya. Karena apa? Maut itu bukan Tuhan. Jadi kemudian iblis sudah tanamkan, jadi saya memutuskan saya mau bunuh diri lagi. Jadi saya sudah kumpulin semua obat-obatan. Dari papa saya bertahun-tahun sakit, mama saya belum buat. Wah, saya kumpulin itu. Saya taruh di bawah bantal. Saya duduk di kamar saya. Saya udah siap meminum. Bikin buat apa hidup saya? Saya nggak suka dipaksa menikah. Ya kan, saya takut sama mama saya. Tapi kemudian Allah. Saudara, saya berbicara juga kepada para imam. Kita ini anak Tuhan. Alkitab mengatakan kita adalah imam-imam yang rajani. Ya kan, kita adalah orang-orang yang punya akses, yang sudah diberikan kehormatan untuk punya akses kepada kekayaan kasih karunia yang berlimpah-limpah. Dan akses itu bukan hanya untuk kita, tapi juga untuk orang lain. Amin. Yang belum punya akses. Amin, saudara. Saya percaya, ya kan, setiap hari, ini saat ini ada orang yang mati bunuh diri. Tapi kenapa saya tidak? Saya percaya. Kenapa? Karena ada orang yang memberitakan Injil, ya kan? Ada orang yang berdoa buat saya. Itu sebabnya setiap anak Tuhan kita adalah imam dan raja. Biarlah kita rela terus-menerus mau dipakai berdoa buat yang lain. Bukan supaya kita dibenarkan, bukan karena supaya kita skor poin, Tuhan lebih sayang, enggak. Kalau kita lebih lagi mau, kita akan lebih mengalami, ya kan, kemurahan Dia. Karena kalau kita berdoa itu menabur, saudara, menabur kemurahan. Ya kan, kita menabur kemurahan, kita akan menuai kemurahan. Itu sebabnya sebagai anak Tuhan, kalau saudara di antara saudara yang Kristen, ya jangan hanya ke gereja terus hanya berdoa waktu lagi susah. Lebih lagi mengenal diri saudara siapa, bahwa saudara itu imam, dan lebih lagi bertumbuh dalam pengenalan sehingga lebih efektif doanya, ya. Baik, oke, balik lagi. Jadi waktu itu Tuhan bicara sama saya, kenapa kamu mau bunuh diri? Kamu menyakiti hati saya. Saya sudah bantu kamu sekali. Kamu sekarang mau bunuh diri lagi. Dan saya bisa tahu itu Tuhan. Amin, saudara. Dia bicara dari atas. Jadi saya bilang, Tuhan, kalau Engkau mau bantu saya berjanji saya tidak akan bunuh diri lagi. Amin, saudara. Itu semua adalah Tuhan yang menolong saya untuk kasih respon. Itu Roh Kudus sebetulnya. Ya, kita nggak tahu, kadang-kadang kita pikir itu kita. Sebetulnya tidak. Roh Kudus, karena saya membuka diri saya. Waktu kita buka diri kita sama Tuhan, ya kan, kita membuka diri kepada kasih-Nya, kepada terang-Nya. Itu memberikan jalan kepada Roh Kudus untuk menjamah, mengubahkan, menolong, memerdekakan. Amin, saudara. Waktu itu ada pintu kecil. Karena makanya Yesus bilang, iman sebesar sebiji sesawi aja cukup. Cukup, nggak usah fokus kepada si anu, nggak usah bandingkan. Sebiji, ya saya cuma kecil, saya cuma tahu itu Tuhan.
Saya bilang, Tuhan tolong. Nah, singkat kata akhirnya Tuhan bantu. Kemudian dari situ saya mulai cari Tuhan. Nah, bagaimana memaksimalkan hidup? Ya kan, terus menerus mau mengenal Tuhan. Amin. Dengan hati yang percaya, hati yang jujur. Jangan apa-apa ke orang dulu, karena manusia itu terbatas. Amin, manusia terbatas. Manusia tidak bisa lihat di dalam kita, Tuhan bisa. Dan manusia nggak bisa ambil nih, unek-unek. Dia nggak bisa tolong, maksudnya Tuhan nggak akan ambil begitu aja. Kita harus kerja, maksudnya yang bisa kasih kelegaan benar-benar itu hanya Tuhan. Tuhan akan pakai manusia, ya kan? Kenapa kita lahir baru? Karena Tuhan pakai manusia, tapi ke Tuhan dulu. Saya berdoa di dalam nama Yesus Bapa, saya berdoa untuk siapapun yang mendengar ini, untuk kami memutuskan apapun yang kami hadapi, apapun juga, untuk kami memiliki hidup yang maksimal. Kami selalu datang kepadamu dulu untuk terima solusi, terima terang, dan kepada firman-Mu. Engkau tuntun, untuk kami percaya kepada Engkau dulu, dan untuk membiarkan Engkau menuntun kami kepada kebenaran melalui penebusan Yesus. Dalam nama Yesus, saya ikat segala kuasa roh jahat yang mau menipu saudara. Kalau ada di antara saudara melihat Tuhan sebagai keras, sebagai susah, saya mau ikat itu di dalam nama Yesus. Segala rasa terhukum, kamu pergi dalam nama Yesus. Lepaskan tanganmu dari orang-orang ini yang Tuhan mengasihi luar biasa. Iblis, lepaskan, kamu tidak berhak. Saya hancurkan kuasamu atas mereka. Kasih karunia, roh hikmat dan wahyu bekerja, supaya orang-orang ini, terutama anak-anak Tuhan, menerima pewahyuan, pengenalan yang benar akan Tuhan. Dalam nama Yesus. Kenapa saya berdoa gitu? Karena firman-Nya mengatakan di Efesus, untuk kita minta roh hikmat dan wahyu, untuk mengenal Dia dengan benar. Karena rupanya ada pengenalan yang sudah dibelokkan oleh musuh, sehingga membuat anak Tuhan susah terima dari Tuhan. Dan itu harusnya tidak rumit. Amin, karena Tuhan Yesus bilang, kita harus jadi seperti anak kecil. Untuk kita mengalami kerajaan Dia, jadi seperti anak kecil, percaya aja. Ya kan? Dan jujur aja, mau aja terus. Jadi anyway, jadi kemudian dari situ saya cari Tuhan. Ya kan, saya cari Tuhan. Karena saya tahu ada Tuhan yang benar. Tapi yang mana ya? Si A, si B, si C, ada banyak, katanya ada banyak jalan. Saya mulai cari Tuhan. Ya kan, tapi nah inilah ya. Ya kan, kuncinya. Ya kan, percaya bahwa Allah itu baik. Allah itu ada. Tanpa iman tidak bisa berkenan. Maksudnya berkenan tuh menyenangkan Dia. Jadi apa? Kalau kita menghampiri Allah, kita harus percaya Allah itu ada. Dan haleluya, kita datang, kita mengatakan, He give grace to the humble. Sayangnya bahasa Indonesia di 1 Petrus 5 dikatakan, di 1 Petrus pasal 5 dikatakan, Allah mengasihani orang yang rendah hati. Tidak, mengasihani itu tidak jelas. Karena dasar hubungan kita sama Allah itu berdasarkan perjanjian loh. Bukan ada legalitasnya, saudara. Kita semua berdiri di atas bukti legal. Untuk kita dibela, untuk kita dilindungi, untuk kita tidak dipermalukan. Itu ada dasar legalitasnya. Karena Allah itu hakim. Dan iblis pendakwa. Yang mendakwa. Makanya kita tuh hidup setiap hari di pengadilan sebetulnya. Tapi dasar hubungan kita sama Dia ada legalitasnya. Ya kan, firman adalah bukti legalitas kita. Itu sebabnya kita harus rela terima terus firman kasih karunia-Nya, firman perjanjian baru, karena kita perlu bukti. Sama aja kalau rumah saudara mau ada orang tiba-tiba mau ambil alih rumah saudara. Mungkin saudara punya properti, rumah saudara kosong, atau saudara lagi ke luar negeri, saudara, terus ada orang yang mau ambil. Saudara nggak perlu berkelahi fisik kan? Ya kan, sama aja, kita nggak perlu berkelahi rasanya sama musuh, tapi kita harus ada bukti. Ini rumah saya, ini buktinya, surat. Kita juga gitu. Oke, balik lagi supaya tidak rumit. Karena saya banyak belajar, saya harus sabar, tidak usah cari yang kasih dulu yang itu. Anyway, jadi saudara, jadi saya bingung mau yang mana ini, ya kan? Tapi Alkitab bilang, ya kan, kalau kita cari Dia dengan sepenuh hati,
pasti nggak mungkin kita nggak ketemu dia. Allah tidak pernah menolak orang yang mau sungguh-sungguh cari dia, yang mau sepenuh hati percaya sama dia. Tidak mungkin tidak ketemu dia. Jadi itu, saya pergi ke gereja katedral waktu itu di Jakarta, ya kan. Nah waktu itu wah gereja saya sebut itu gerejanya begah, ya kan. Tapi kemudian saya berdoa tuh seperti doanya dihafal, doanya dihafal. Udah gitu saya perhatikan setelah berapa waktu, karena mereka punya misa tiap hari ya. Ini cuma kesaksian, ya kan. Saya tidak merendahkan siapapun, ini pengalaman saya. Oke, saya tidak merendahkan apapun agama, itu bukan urusan saya. Ini kesaksian hidup saya, oke. Jadi saya doa, waktu lagi doa saya udah mikir, waktu saya lagi doa nih, habis dari sini nih aku mau makan mie. Jadi doanya karena dihafal, pikirannya ke sana kemari. Cuman dihafal aja. Saya mau makan mie. Tadi berapa lama saya pergi, bangun jam 5 pagi, ikut ya kebaktian jam 6. Saya bosan, saudara. Nah inilah ya, bagaimana memaksimalkan hidup, ya kan? Karena saya udah lihat, saya bilang, katanya kalau pendidikan oke, ya kan, katanya kalau punya pacar yang keren oke, maksimal. Dan katanya kalau wah ke luar negeri waktu itu, wah saya lihat orang kalau ke luar negeri hebat sekali. Waduh, luar negeri itu seperti apa ya? Akhirnya sekali waktu saya ke luar negeri, ya kan? Saya ke Singapura, ya kan? Hong Kong, Malaysia, Filipina. Tapi saya bilang, ini begini aja, saya bilang, ada sesuatu di dalam diri manusia untuk kita mengalami hidup yang maksimal. Itu sesuatu itu tidak bisa dipuaskan dengan apapun yang dari luar. Amin, saudara. Haleluya. Karena kita nih makhluk roh, kita nih segambar serupa dengan Allah. Allah tuh tidak materialistis, walaupun dia yang paling banyak hartanya tuh Allah. Tapi kita nggak bisa dipuaskan dengan segala sesuatu dari luar. Itu yang saya alamin. Saya seperti merasa seperti botol, saudara ya. Botol, ya ini ada botol. Ya kan, ini botolnya kosong. Di bawahnya tuh ada bocor. Diisi air. Ya, pertama bisa. Dia keluar lagi. Diisi lagi. Keluar lagi. Saya merasa seperti itu. Kok tidak maksimal ya? Kok tidak puas ya? Seperti orang bilang, dan banyak orang hidup menyangkalin hatinya, tidak perhatikan hatinya. Jadi itu ditenggelamkan dengan minum-minum, ya kan, bergaul dengan narkoba, mungkin dengan dengan mengejar keberhasilan, mengejar akademis, mengejar ini dan itu, karena tidak perhatikan hatinya. Dan saya perhatikan loh hati saya. Tidak seperti kata orang, ya kan? Tidak seperti kata orang loh. Saya bilang, saya nggak damai, ya kan? Saya bosan loh. Amin, saudara. Perhatikan hati. Amin, saudara. Jadi kemudian sekali waktu, nah ini ya, kita mau kenal dia lebih. Kita mau jujur, tidak usah takut, karena Allah mengasihi kita. Jadi sekali waktu saya dari gereja itu, saya berdiri di atas jembatan, ya kan, ke arah Pasar Baru. Waktu itu saya berdiri, saya lihat ke langit, karena saya tahu ada Tuhan. Amin, saudara. Saya bilang, Tuhan, saya bilang, kebenaran itu apa? Saya takut kalau baca Alkitab. Wah, ada neraka loh. Saya bilang, Tuhan, saya kalau mati nih nggak mau masuk neraka loh. Saya nggak mau masuk neraka loh ya. Saya jujur aja. Amin, saudara. Hati yang jujur adalah hati yang bisa lebih lagi, yang akan ditanamin firman Tuhan dan akan lebih berbuah. Dan kita sudah diberi hati yang jujur. Saudara sudah, waktu saudara terima Yesus sebagai juru selamat, saudara sudah diberi hati yang baru. Hati saudara adalah hati yang baik, karena saudara sudah lahir kembali dari Allah yang baik. Allah Yesus adalah jujur. Saudara dan saya bisa
datang menghampiri dia tanpa ketakutan. Yang gak jujur itu yang ditutup-tutupin, yang agamawi, yang suka ngomong seolah-olah Allah gak bisa ngelihat hati kita. Nah itu, tapi kan Allah melihat kita kan, balik lagi. Oke, jadi saya bilang, Tuhan, saya takut nanti kalau saya nggak mau, apa jaminannya saya nggak masuk neraka loh. Terus saya tanya, kebenaran itu apa? Karena saya sudah bosan, saya tidak melihat perubahan dalam diri saya. Kalau kita perhatikan hati kita, kalau kita mau jujur, membiarkan hati kita yang manusia baru kita lebih menguasai emosi kita, lebih kita pentingkan ikut hati kita daripada apa kata orang, menyenangkan orang. Ikutin aja hati kita yang baru. Amin, saudara. Thank you Lord Jesus. Kiraku syadakasitira. Ya kan? Sehingga kita bisa terima. Kita minta, Tuhan, terangi aku, kok seperti ini ya? Kok aku nggak ada damai ya? Kok aku takut ya? Minta dia terangin. Karena Alkitab bilang, kita di perjanjian baru ini kita bisa minta roh hikmat dan roh wahyu. Untuk mata hati kita diterangin. Karena ilah dunia ini berusaha menutupi kita lagi. Berusaha mencuri, membunuh, merusakkan. Anyway, akhirnya setelah itu singkat kata, Tuhan jawab saya. Kemudian saya dapat, saya dapat warisan. Ya kan, dari warisan itu saya ke Tokyo waktu saya umur 22. Kemudian dari situ, saya lahir baru waktu saya dengar Yesus. Mereka bicara mengenai Yesus. Waduh saudara, saya seperti orang yang haus sekali. Karena pengen memaksimalkan hidup. Kayak pengen mengerti tujuan hidup. Pengen hidup yang sebenarnya. Saya pernah mikir, manusia tuh hidup buat apa sih? Apa kita cuma lahir? Ya kan? Kemudian setelah itu kita sekolah. Kalau menikah, punya anak, terus mati. Apakah hidup itu cuma begitu? Saya merasa ada sesuatu yang lebih dari itu. Hidup yang maksimal. Amin, saudara. Nah itu semua Tuhan yang tabur. Tuhan yang tanam dalam diri kita. Hal yang baik itu. Ya kan, Alkitab bilang, musuh menabur ilalang. Ya kan, yang akan mencekik, berusaha mencuri, membunuh. Tapi Allah menabur gandum yang baik. Yang ada buahnya. Jadi saya pikir gitu, makanya kemudian waktu itu saya ada pacar, saya tidak mau menikah. Walaupun dia orang kaya, dia ada punya perusahaan, saya tidak mau terima uang. Kenapa? Bagaimana saya mau terima uang, saya tidak mau menikah sama dia. Terus bagaimana mau menikah, tujuan hidup aja tidak tahu. Nah banyak orang ya kan mau cepat-cepat memaksimalkan hidup, mengabaikan hatinya. Ya kan, cari jalan keluar cepat-cepat menikah, begini dan begitu. Nanti akhirnya tidak happy. Karena memaksimalkan hidup itu mulai dari dia yang adalah sumber hidup dan hati kita. Bukan ini kita. Karena manusia jatuh karena kepengen bijaksana tanpa Tuhan. Kecongkakan manusia dulu pernah. Manusia menyebabkan manusia kehilangan semuanya. Kenapa? Kecongkakan. Kepingin bijaksana tanpa Tuhan. Sekarang juga gitu. Tidak mengakui Tuhan, jadi aneh, jadi rumit. Tapi kalau kita mau merendahkan hati, ya kan di Petrus dikatakan di 1 Petrus pasal 5, Tuhan memberi kasih karunia kepada yang rendah hati. Rendah hati itu semua orang bisa loh. Tidak perlu pendidikan yang tinggi-tinggi, tidak perlu sekolah teologi, walaupun itu semua ada tempatnya. Saya tidak bilang tidak perlu. Saya tidak bilang tidak penting. Semua ada tempatnya. Saya juga ke sekolah Alkitab. Tapi bukan itu kuncinya. Amin, saudara. Haleluya. Maksimal itu dimulai dari dia yang adalah sumber hidup. Ya kan? Dan putranya. Dari situ hidup kita mulai. Waktu saya membiarkan Tuhan menjamah hati saya. Dan terus cari dia. Hidup itu yang lebih lagi maksimal itu mulai bekerja. Kasih karunia. Karena rendah hati itu hanya bisa diputuskan oleh masing-masing pribadi. Ya kan? Jadi kita nggak bisa paksa orang untuk rendah hati. Saudara tidak bisa paksa saya atau saudara tidak bisa paksa siapapun untuk rendah hati. Karena kita diciptakan seperti Allah, kita bisa milih. Ya kan, kita mau rendah hati atau enggak, kita yang milih. Ya kan, kita rendah hati dengan apa?
Kita percaya, tidak susah. Kita percaya Tuhan memberi kasih karunia kepada yang rendah hati. Bagaimana kita rendah hati? Ya kita percaya. Rendah hati berarti kita menyadari, Tuhan, ya aku perlu Engkau. Tuhan Yesus, tolong saya. Saya tidak damai, saya tidak happy, saya begini, saya takut. Datang sama Dia. Tuhan, buka mata hatiku. Amin, saudara. Jadi Tuhan memberi kasih karunia. Kenapa? Tuhan bantu saya untuk saya nggak cepat-cepat ngambil jalan pintas. Kenapa? Karena terus mau cari Dia, mau kenal Dia, mau lebih lagi ke Dia. Amin, saudara. Berarti haleluya, thank you Lord Jesus. Tidak susah, tidak rumit. Kita langsung aja ke firman-Nya ya. Karena saya lagi kasih kesaksian. Ya kan, tapi kita ke firman-Nya. Karena justru kalau mau kenal Dia, jangan mau dibikin rumit. Amin, saudara. Tidak susah untuk kenal Tuhan, saudara. Haleluya, thank you Lord Jesus. Ya kan, kita ke Yohanes ya. Kita ke Yohanes sebentar, saudara ya. Tidak rumit untuk ketemu, memaksimalkan hidup. Walaupun ada prosesnya, tapi tidak susah. Semua orang, kaya, miskin, tua, muda, semua bisa, haleluya, memiliki hidup yang maksimal. Ya kan, saya baca ini percakapan Yesus dengan Nikodemus, karena Nikodemus berusaha ingin punya hidup yang maksimal dengan dia benar-benar giat, terlibat, ya kan, dengan apa? Dengan bait Allah, ya kan. Nah, adalah dia benar-benar seorang Farisi, ya kan, yang wah peraturannya sangat-sangat ketat, harus begini dan begitu, gitu kan, ya kan, berusaha untuk diterima sama Tuhan, gitu loh, ya kan, dia mau hidup yang maksimal. Nah, adalah seorang Farisi yang bernama Nikodemus, seorang pemimpin agama Yahudi. Ia datang pada waktu malam kepada Yesus dan berkata, Rabi, kami tahu bahwa engkau datang sebagai guru yang diutus Allah, sebab tidak ada seorang pun yang dapat mengadakan tanda-tanda yang engkau adakan itu jika Allah tidak menyertainya. Yesus menjawab katanya, aku berkata kepadamu, sesungguhnya jika seorang tidak dilahirkan kembali, ia tidak dapat melihat kerajaan Allah. Ya, ini juga untuk orang Kristen. Kalau saudara dan saya tidak terus datang kepada Yesus, ya kan, tidak membiarkan firman-Nya lebih lagi, kita nggak akan bisa terus-menerus mengalami kerajaannya. Karena kerajaan Allah itu tidak bisa kelihatan. Ya kan, kerajaan Allah itu adalah seperti orang menabur benih firman. Ya kan? Kata Nikodemus kepadanya, bagaimanakah mungkin seorang dilahirkan kalau ia sudah tua? Dapatkah ia masuk kembali ke dalam rahim ibunya dan dilahirkan kembali? Jawab Yesus, aku berkata kepadamu, sesungguhnya jika seorang tidak dilahirkan dari air dan roh, ia tidak dapat masuk ke dalam kerajaan Allah. Maksudnya apa? Dari air dan roh. Firman itu air hidup. Dan roh kudus ya. Gak bisa, tidak dapat masuk. Apa yang dilahirkan dari daging adalah daging, dan apa yang dilahirkan dari roh adalah roh. Ya, janganlah engkau heran. Jadi maksudnya gini, saya berhenti sampai di sini. Saudara bisa baca sendiri, nanti bicara mengenai bagaimana kita perlu bicara Yesus, bagaimana Allah mengutus Yesus untuk memberikan hidup. Itulah hidup yang maksimal, mulai dari situ, saudara. Kita sudah terima hidupnya Allah. Waktu kita terima Yesus, kita sudah lahir kembali. Kita sudah lahir dari firman. Waktu kita dengar firman, kita mengakui secara pribadi. Kita sudah masuk ke dalam kerajaannya. Kita sudah dihidupkan kembali. Tapi kita bisa terus menerima hidupnya lagi. Karena Yesus tidak datang hanya untuk memberikan hidup, tapi memberikannya dalam segala kelimpahan. Dan hidupnya itu ada di dalam firman-Nya. Dan Allah tidak mengutus Yesus untuk menghukum saudara. Jadi saat saudara membaca firman, saudara punya penafsiran yang salah, saudara merasa terhukum, saudara merasa dituntut, berarti pengertian saudara belum benar-benar sesuai dengan konteks perjanjian baru. Karena Alkitab, saudara baca sendiri, tapi saudara percakapan Yesus dengan Nikodemus, karena dia mau hidup yang maksimal, tapi dibikin rumit dengan agamawi, dengan segala macam peraturan yang dari luar. Padahal Allah itu dia mencari yang menyembah dia dalam roh dan kebenaran.
tidak susah, sama seperti penyamun yang di samping Yesus, disalib bersama Yesus. Penyamun ini bilang, Tuhan, ya kan, kalau engkau kembali sebagai raja, ya kan, kalau engkau kembali, ingat aku ya. Imannya cuma sedikit, sebesar sebiji sawi, itu cukup. Yesus bilang apa? Oh, nggak bisa, karena kamu belum begini dan begitu. Tidak, dia bilang apa? Hari ini kamu bersama dengan aku di Taman Firdaus. Wow, tidak susah percaya Tuhan. Ya kan, saudara, kita bisa menjadi seperti anak kecil, percaya Tuhan dan firman kasih karunia-Nya. Disitulah terus-menerus hidup yang maksimal. Saudara sudah terima Yesus, yang percaya pada Yesus, tapi Allah mau saudara menerima. Salah satunya di sini dikatakan, ya kan, ayat 16, 3 ayat 16. Thank you Lord Jesus. Karena begitu besar kasih Allah akan dunia ini, sehingga Ia telah mengaruniakan anak yang tunggal, supaya setiap orang yang percaya kepadanya tidak binasa. Saudara tidak bisa lagi binasa. Jadi kalau saudara dengar Injil yang lain yang bilang belum tentu saudara bisa binasa lagi, saudara bisa masuk neraka lagi walaupun sudah anak Tuhan, karena ada dapat penglihatan, ada dapat mimpi, itu tidak sesuai kebenaran. Kita bilang saudara tidak binasa, saudara tidak dapat binasa. Saudara sudah jadi sama Yesus, saudara adalah tubuh Kristus. Yesus tidak bisa binasa, Yesus adalah kepala kita. Saudara tidak binasa. Ini dikatakan, saudara tidak binasa, tidak bisa binasa. Binasa berarti apa? Pisah dari Allah loh. Saudara tidak bisa pisah lagi. Roma 8 dikatakan, tidak ada yang bisa memisahkan kita dari kasih Allah yang berada di dalam Kristus. Tidak ada yang bisa memisahkan, termasuk kelemahan saudara. Jadi saudara tidak bisa binasa. Terus dikatakan, kan sebab Allah, ayat 17, karena saudara sudah punya hidup kekal, saudara nggak bisa binasa, saudara tidak bisa pisah dari Allah, sebab Allah mengutus anaknya ke dalam dunia, bukan untuk menghakimi dunia. Ya, kita jangan berasumsi kita sudah tahu ayat ini. Kenapa? Karena ada anak-anak Tuhan yang suka menghakimin. Ya kan? Ada, ya kan, yang suka menghakimin dan menghakimi dirinya juga. Tapi Yesus tidak datang untuk menghakimin. Berhenti menghakimin dalam nama Yesus. Saudara, Allah tidak lagi menghakimi saudara, karena dosa saudara sudah dihakimi di dalam Yesus. Itu ayatnya banyak sekali. Itu sebabnya saudara perbarui pikiran kita terus-menerus dari Kolose pasal 2 ayat 13-15, dari Filipi, dari Efesus, ya kan, dari Roma pasal 3, 4, 5, perbarui pikiran kita. Yesus tidak datang untuk menghakimi. Jadi kalau orang itu tidak mengerti, dia menghakimi, ya kan? Berarti orang itu tidak mengerti. Saudara berdoa, saudara sendiri baca firman, saudara sendiri datang sama Yesus. Jangan hanya kata orang, jangan hanya kata pendeta. Datang sendiri, baca firman, bersekutu. Saudara bisa bicara, Yesus adalah Tuhan yang hidup, Allah adalah Allah yang hidup. Saudara bisa bergaul sama dia, saudara bisa tanya dia. Sama seperti saya aja belum lahir baru, saya bisa bicara sama dia, saya bisa dengar Tuhan, apalagi kita yang sudah lahir baru. Karena Yesus tidak datang untuk menghakimin, karena dosa saudara sudah dihakimin. Amin, saudara. Yesus sudah jadi dosa. 2 Korintus 5 ayat 21. Yesus yang tidak mengenal dosa sudah jadi dosa. Loh, kok bisa? Dosa siapa? Dosa saudara dan saya. Itu sebabnya Allah bilang dia mengutus anaknya bukan untuk menghakimin. Kenapa? Karena dia tahu dari diri kita tidak akan pernah mampu. Itu sebabnya berhenti kebiasaan menghakimin, termasuk menghakimi diri kita. Aduh, aku udah salah. Aduh, hey, lihat Yesus, lihat firman-Nya. Karena haleluya, kita sekarang sudah dihidupkan oleh hidupnya Allah, Zoe. Bagaimana memaksimalkan hidup? Hanya dengan kita, haleluya, kita lebih lagi menerima hidupnya. Dan hidupnya ada di firman-Nya. Allah tidak mengutus Yesus untuk menghakimi, melainkan untuk menyelamatkan. Jadi kalau saudara ada rasa terhukum, maksudnya rasa terhukum, saudara merasa seperti dihakimin, saudara datang sama dia. Tuhan, terangin aku. Kalau saudara punya kecenderungan menghakimin orang, ya kan, bicara yang tidak baik, ya kan, saudara datang sama dia. Ya kan, saudara sadar, saudara sendiri tidak dihakimin loh. Karena dosa saudara sudah ditaruh sama Yesus dan itu sudah dihakimin, dia menjadi dosa, dia sangat menderita, ya kan, ya sampai janggutnya dicabutin, sampai dagingnya kelihatan, dia dicambukin sampai tulangnya kelihatan, saudara. Kenapa dia begitu? Karena dia sudah sedang menanggung, sudah jadi dosa buat saudara.
Karena untuk itulah Yesus datang. Amin, saudara. Dan saudara bukan hanya orang yang diampuni. Itu sebabnya Allah tidak lagi menghukum saudara. Yang menghukum saudara tuh hati saudara sendiri. Alkitab mengatakan di Yakobus 5, kalau hati kita tidak menghukum kita, kita ada keberanian untuk terima, untuk percaya. Jadi bukan lagi Tuhan. Kenapa? Karena Allah sebagai hakim tidak lagi berhak. Dia sendiri yang menaruh dirinya posisi. Dia tidak lagi menghakimi saudara. Dia tidak utus Yesus untuk menghakimi, menghukum saudara. Baca sendiri firman-Nya. Dan saudara bisa tanya sama dia, Tuhan, saya kok sering ngerasa kayak dituntut ya. Saya harus begini dan gitu. Kalau tidak nih, nanti Tuhan akan hukum kamu. Kan ada kecelakaan. Kamu akan susah. Nanti wah, tunggu dulu. Hei, firman-Nya bilang udah gak dihakimin kok. Itu sebabnya jadikan firman-Nya patokan. Hidup yang maksimal apa? Yaitu menjadikan firman-Nya sebagai yang tertinggi dalam hidup kita. Memaksimalkan hidup, menjadikan kebenarannya sebagai yang tertinggi dalam hidup kita. Amin, saudara. Memaksimalkan hidup, menjadikan Yesus sebagai gembala kita, sebagai Tuhan. Pemimpin hidup kita, bukan pikiran kita, bukan apa kata orang, bukan si Anu dan si Anu. Pengalaman orang yang seberapapun yang hebatnya, puji Tuhan. Pendeta siapapun yang hebatnya, ya kan, saya juga belajar dari pendeta-pendeta. Saya menghargai, saya berdoa, saya mendukung pendeta-pendeta. Tapi haleluya, firman-Nya tetap jadi patokan. Ya kan, kalau tidak sesuai, saya tidak akan. Saya akan doakan, tapi saya tidak akan terima. Karena firman, bagaimana memaksimalkan hidup, memaksimalkan hidup. Percaya sama Yesus, jujur sama Dia, karena Dia sudah lihat semuanya. Yang membasuh kita. Karena Yesus sudah jadi dosa. Dia sudah jadi kutuk, Galatia 13:14. Dia sudah jadi kutuk, 2 Korintus 5:21. Dia sudah jadi dosa. Kita sudah jadi ciptaan baru. Di hadapan Allah, kita adalah Kristus. Kita sudah dipakaikan Kristus. Kita yang perlu lebih sadar kita siapa. Jadi ini ayat ini, kita barang siapa percaya tidak akan dihukum. Saudara tidak akan dihukum lagi. Kok bisa? Jadi kalau saya salah bagaimana Ibu Monica? Kan kalau udah salah harus dihukum. Iya betul. Tapi kenapa kok tidak dihukum lagi? Karena saudara percaya Yesus. Karena waktu saudara percaya Yesus, hukuman saudara tuh sudah dibayar sama Yesus. Itu sebabnya kita hidup oleh iman. Kita tuh carang. Carang tidak mungkin pisah dari pokok. Kita nggak bisa dari diri kita sendiri berbuat begini dan itu. Seolah-olah kita bukan carang. Bagaimana memaksimalkan hidup? Kita sadar kita siapa? Kita tuh carang. Carang tidak akan pernah bisa lepas dari pokok. Tanpa pokok, kita tidak akan pernah bisa berubah. Kita tidak akan pernah bisa berubah. Berarti apa? Yesus bukan hanya menyebut nama Dia, tapi kenal Dia lebih. Yesus bikin apa buat saya? Amin. Kenapa kok saya ada kecenderungan suka menghakimi, suka menghukum? Izinkan firman-Nya adalah terang, yang adalah hidup, menerangi kita, memerdekakan kita lebih lagi. Itu hidup yang maksimal, yaitu apa? Hati kita damai. Setelah saya terima Yesus, wow, saya rasanya udah ada satu kelegaan yang luar biasa, yang saya tidak bisa dapat dari luar. Yang seperti kata orang bilang. Dari situ apakah langsung hidup saya langsung berubah? Tidak, tapi mulai hidup yang maksimal itu. Hidup mengandalkan Dia. Zoe mengandalkan hidupnya. Mengandalkan firman-Nya. Waktu gak ada uang sama sekali. Waduh bagaimana ya? Saya di negeri orang. Ya kan visa saya cuma visa turis. Uang saya sudah mau habis. Tapi saya dengar. Cari dulu kerajaan Allah ya Monica. Semua akan ditambahkan. Iya saya percaya. Wah pintu terbuka. Percaya dulu. Hidup yang maksimal. Percaya kepada Yesus dan firman kasih karunia. Percaya kepada kasih Allah. Memaksimalkannya hidup. Terus-menerus percaya. Dari situ singkat kata ini itu terjadi. Yang tadinya saya cuma rencana di Tokyo, di Jepang 3,5 bulan karena uangnya cuma sedikit. Akhirnya 9,5 tahun sudah. Hidupnya jadi lebih lagi berubah. Yang tadinya tidak punya pengharapan. Ya kan, masalah uang, masalah keluarga, susah tidur, ya kan, tidak punya semangat hidup, negatif, ya kan, takut dan sebagainya, penolakan, pokoknya banyak macam masalah. Tapi hidupnya Allah, Zoe. Waktu saya mulai baca firman, terus baca terus menjadikan firman-Nya sebagai patokan. Selalu saya ukur dari firman-Nya.
Ini gereja, oh kok di gereja ini kok mana nggak ada kuasa Tuhan ya. Kan Yesus kan ada kuasanya. Tuhan, saya mau gereja yang lebih percaya Engkau. Ya saya nggak bilang gereja itu nggak benar, tapi kita semua bertumbuh. Kalau itu sampai di situ aja, saya mau lebih bertumbuh, Tuhan akan pimpin kepada yang lebih lagi untuk bisa bertumbuh. Amin, saudara. Thank you Lord Jesus. Saya bilang, Tuhan, saya mau ke yang lebih percaya Engkau. Karena saya pernah diomelin, karena saya percaya firman, saya rajin baca firman, rupanya yang apa nih, yang grup leadernya saya itu tidak cuma ngikut-ngikut aja di gereja, cuma ikut-ikut kata orang, yang dari kata orang, akhirnya waktu saya praktikkan firman, terima kasih Bapak, saya suruh doa, terima kasih Bapak, saya percaya Kau mendengar doa saya, terima kasih, kami terima. Malah saya ditegur, kamu imannya terlalu besar. Loh, aneh kan? Kenapa begitu? Karena rupanya orang ini baik sekali, tapi dia mendasar hidupnya tidak bisa maksimal. Karena terus-menerus, ntar sakit, ntar baik, ntar sakit, ntar... Saya bilang, saya nggak mau seperti dia loh. Saya tidak bilang orangnya tidak baik, tapi tidak maksimal, saudara. Tuhan Yesus memberikan hidupnya, hidup yang maksimal. Zoe, hidupnya Allah berlimpah. Itu ada dalam firman-Nya. Saya mengasihi mereka, tapi saya tidak mau jadi seperti itu. Susah kan kalau hidup terus-menerus dari satu penyakit ke penyakit yang lain, itu tidak maksimal. Yesus sudah tanggung penyakit kita. Kita nggak usah tanggung lagi. Dia mengasihi kita, dia sudah jadi dosa, dia sudah jadi kutuk, dia sudah ditinggalkan Allah buat kita, sehingga Allah tidak akan pernah meninggalkan kita. Alkitab mengatakan dia sudah jadi miskin, supaya kita dijadikan kaya oleh karena kemiskinannya. Hidup yang maksimal ialah hidup yang apa? Hidup yang terus-menerus akan bertumbuh, bergantung sama Yesus dan firman kasih karunia-Nya. Lebih tahu dia Yesus bikin apa, ya kan, penebusannya. Kenapa saya nggak lagi dihakimi? Karena hak saya apa? Kewajiban saya apa? Ya kan, Yesus, orang-orang tanya, Tuhan gimana ya supaya kita bisa melakukan pekerjaan Tuhan? Karena seperti Nikodemus, ada kerinduan, pengen hidupnya maksimal, kepengen berbuah. Kita harus ngapain ya? Yesus nggak rumit. Dia nggak bilang, oke, catat ini, langkah ke satu, langkah kedua. Dia tidak dibikin rumit. Dia tidak bikin rumit. Amin. Dia cuma bilang apa? Percaya. Di Yohanes 6 dikatakan, inilah pekerjaan yang dikehendaki Allah. Percaya kepada dia yang diutus Allah, yaitu apa? Yesus. Percaya kepada Yesus dan kepada firman kasih karunia-Nya. Itu Kisah Rasul 20 ayat 32. Yang sanggup membangun saudara dan menolong saudara menerima warisan saudara. Karena berdasarkan dengan warisan ini, kita bisa berbuah, kita bisa lagi bertumbuh. Itu yang saya alamin. Bagaimana ya yang dulunya, aduh saudara, kadang-kadang saya itu tidak, masih balik lagi jiwa saya. Kadang-kadang tidak, lesu sekali, tidak ada semangat hidup. Iya kan? Kayaknya tidak pengen ngapa-ngapain. Karena jiwanya masih harus berubah. Walaupun sudah sempat mengalami ini, mengalami itu, tapi sisa-sisa dari yang dulu. Pernah sekali waktu saya ingat, saudara, saya tuh nggak pengen sekali beresin kamar saya. Tidak ada keinginan sekali. Nah, karena susah tidur dan sebagainya ya, masih perlu kenal, dan saya waktu itu tidak tahu Injil kasih karunia, lebih diarahkan kepada sebagian tradisi, jadi agak lama ya, harusnya tidak selama itu. Jadi waktu itu saya lusuh, terus teman saya telepon, Monica, di sini ada jual bunga mawar loh. Satu tangkai itu cuma 100 yen. Kira-kira cuma 12-an ribu. Satu biji. Oh iya ya, Jepang kan biasanya mahal. Jadi kemudian saya pergi, saya beli itu. Banyak sekali mawar. Ya kan? Saya beli banyak mawar, saya bawa pulang. Saya taruh di kamar saya. Waktu saya taruh mawar itu, saya mulai bereskan kamar saya. Yang tadinya saya nggak ada semangat. Jadi rupanya, kalau kita selalu kekristenan kita, itu selalu fokusnya cari solusi. Kita tuh seperti fokus kita tuh salah. Fokus kita bukan sama Yesus. Kita lagi membiarkan jadi diri kita tuh jadi ekor. Jadi punya masalah, doa sungguh-sungguh supaya keluar. Entar sudah selesai, entar masalah ini, doa sungguh-sungguh, entar keluar. Saya bilang, saya capek hidup begitu loh. Itu bukan yang terbaik. Itu bukan kekristenan yang terbaik. Itu bukan hidup yang maksimal. Hidup yang maksimal itu bukan hanya sekedar keluar dari masalah ke masalah, tapi mengenal dia, mengenal Yesus
dan firman kasih karunia-Nya, mengenal Allah dan putranya. Karena Alkitab mengatakan di 2 Petrus pasal 1 ayat 2, ya kan, kiraku saudara, kasih karunia damai sejahtera dilipat gandakan melalui pengenalan akan Allah dan putranya, bukan akan Allah. Walaupun dia kasih, tapi itu kasihnya dinyatakan dengan menyerahkan Yesus buat kita. Semakin kita kenal dari firman-Nya, bukan hanya kenal dari dengar kata orang, tapi kita sendiri datang sama Yesus dan firman-Nya. Saudara kan sudah mulai dari situ. Kenapa saudara lahir baru? Karena saudara mengakui dia loh sebagai Yesus secara pribadi, sebagai Tuhan. Ya kan? Itu sebabnya kita secara pribadi perlu datang sama Yesus. Kita perlu mau rela punya hubungan pribadi sama dia dan firman kasih karunia-Nya. Dan kita bisa bersekutu sama dia. Dari situ damai sejahtera dan kasih karunia-Nya dilipat gandakan. Itu yang saya alamin. Jadi saya tidak dulu saya begitu ya. Waduh, ada masalah. Wah, puji Tuhan, berdoa, percaya Tuhan. Selesai masalah. Terus dia tenang-tenang lagi. Kan belum ada masalah. Nanti ada lagi masalah. Wah, Tuhan, tolong gini-gini. Wah, selesai. Saya pikir lama-lama saya capek ya hidup begini. Nah, itu kan. Kenapa? Karena perlu bertumbuh. Itu bukan maksimal. Makanya saya bilang, jangan mengandalkan doa. Maksudnya apa Ibu Monica? Saya kan pendoa, saya pemimpin doa, kok bicaranya begitu? Andalkan Yesus. Percaya dulu, andalkan firman-Nya, baru berdoa. Dan lebih kenal dia, lebih tahu firman-Nya bicara apa mengenai Yesus. Kenapa kita tidak lagi dihakimin? Di mana ayatnya? Kalau saya rasa terhukum, saya rasa tidak layak, mana ayatnya? Yesus bikin apa? Kok dia bilang kuknya dia mudah, bebannya ringan, supaya jiwamu ada kelegaan. Kok saya kurang lega ya? Kok saya kurang damai ya? Saya baru bicara kemarin sama satu orang, puji Tuhan, dia mulai lebih, padahal dia sudah lama kenal Tuhan, ulah kasih dia sudah lama melayani Tuhan, ya kan? Tapi dulu, Ibu Monica, saya dulu cepat marah, cepat tersinggung, wah sakit hati. Di satu sisi, wah seperti giat melayani, WL, worship leader, wah haleluya Tuhan kita besar. Tapi hidup pribadinya tidak maksimal. Kenapa? Karena itu lebih mengandalkan apa? Mengandalkan doa aja, bukan mengandalkan Yesus dan penebusannya. Doa itu hanya respon loh. Itu bukan fondasi kita. Kalau kita diselamatkan karena doa, Yesus nggak usah disalib, kita aja yang berdoa. Kenapa Yesus disalib? Kenapa dia jadi dosa? Kenapa dia jadi kutuk? Kenapa dia jadi miskin? Untuk berganti tempat sama kita sehingga kita beriman sama dia. Tapi kemudian dia bilang, dia mulai lebih lagi mengerti Yesus bikin apa. Wah, ternyata dia bilang, ya kan, ternyata selama ini kepercayaan saya banyak yang keliru. Puji Tuhan, dia bersaksi. Kemarin saya baru bicara sama dia. Waduh, Monica, dia bilang, Ibu Monica, kalau dulu nih saya biasanya begitu, wah pasti saya marah. Dia bilang, wah tegangan tinggi, seperti bensin. Tapi sekarang saya bisa diam, saya bisa tenang. Saya bisa memberi Tuhan kesempatan, dia yang bekerja buat saya. Oh, ini dan itu. Wah, puji Tuhan. Kenapa? Nah, itu lebih lagi maksimal. Kalau dia terus begitu, akan lebih lagi. Seperti yang saya alami, saudara. Jadi waktu jadikan firman-Nya patokan. Jangan kita fokus terus sama diri kita. Saya bisa kayak waktu itu saya capek begini. Ya, jadi saya akhirnya saya rubah pikiran saya. Saya sesuaikan dengan firman. Tuhan Yesus bilang memang ada masalah, ya udahlah. Kalau ada masalah nggak usah kaget, tidak usah kecil hati, tidak usah langsung Tuhan kok di mana, tenang aja. Tuhan menyertai kita, firman-Nya bilang itu, Yesus sudah atasin buat kita. Terima kasih Tuhan Yesus. Oke, firman-Mu ngomong apa? Dan itu yang saya alamin. Ya kan, terus menerus saudara. Hidup yang maksimal, yang tadinya lemah, akhirnya lama-lama saya lihat lebih lagi dari firman-Nya. Terus cari dia, terus mau kenal dia. Terus kiraku syadakasyara, terus ikut yang Tuhan taruh di hati. Lebih mementingkan firman-Nya dari perkataan orang. Hidup yang maksimal adalah hidup yang akan beriman kepada Yesus dan firman kasih karunia-Nya. Karena dari situ Zoe merubahkan cara pandang kita. Ya kan, kayak dulu saya punya masalah, susah tidur, susah mengampunin orang, ya kan, takut.
Kalau saya dulu lihat nama saya, saudara, waktu saya di SMP ya, saya lihat nama saya di pengumuman siapa yang lulus satu nih. Waktu saya lihat nama saya rasa malu sekali, saudara. Itu aneh kan? Itu roh jahat yang masih mengikat ada di jiwa, yang membuat kita tuh rasa malu, rasa kayak ada yang kurang, rasa gimana, tidak layak. Itu bukan dari Tuhan. Puji Tuhan, sekarang saya tidak lagi begitu. Itu ya Yesus bilang, jiwamu ada kelegaan. Hidup yang maksimal, mengandalkan Yesus dan firman kasih karunia-Nya. Saudara tanya, saudara gali. Amin, saudara. Haleluya. Karena saudara tidak lagi dihukum, ya kan? Dan haleluya, thank you Lord Jesus. Ya, haleluya, thank you. Dan saya mau haleluya, thank you Lord Jesus. Jadi ini saya cuma mau bacakan di Ibrani 4 sebelum saya tutup, saudara. Jadi singkat kata, saya sebagai contoh yang baik, yang ya kayak waktu orang itu yang saya juga ngobrol sama dia, di mana dia terus bertumbuh, ya kan. Jadi pelayanan itu bukanlah oke-nya kita di hadapan Allah. Pelayanan adalah buah iman kita, harusnya. Pelayanan bukanlah kelayakan kita. Itu bukanlah dasar Allah menerima kita, saudara. Karena kita carang. Dan yang menjadikan kita carang, itu Dia. Yang menjadikan kita ciptaan baru, itu Dia. Yang menjadikan kita kudus, itu Dia. Darahnya, penebusannya. Yang menjadikan kita layak. Ya, Kolose 1 ayat 12. Ya kan, mengucap syukur kepada Allah Bapa yang telah. Sayangnya bahasa Indonesia penerjemahannya tidak tepat, tidak sesuai konteks. Tidak akurat karena dikatakan dia melayakkan. Kalau bahasa Inggrisnya ada tense-nya, dia telah melayakkan. Terpujilah mengucap syukur kepada Allah Bapa Tuhan kita yang telah melayakkan kita. Itu sesuai konteks. Kenapa kita dilayakkan? Karena kita sudah lahir dari Allah. Kita adalah tubuh Kristus. Yesus adalah kepala kita. Dia pemimpin hidup kita. Nggak mungkin Allah tidak melayakkan Yesus. Kita sudah dilayakkan karena Yesus. Makanya harusnya diterjemahkan mengucap syukur pada Allah Bapa yang telah melayakkan kita. Melayakkan untuk apa? Untuk kita menerima warisan kita. Yaitu apa? Penebusan Yesus. Kita sudah ditebus dari dosa, dari kebinasaan kekal, dari penghukuman kekal, dari ketakutan, dari kemiskinan, dari segala macam penyakit, kutuk, bencana. Haleluya. Bagaimana memaksimalkan hidup? Dengan kita terus beriman sama Yesus dan firman kasih karunia-Nya. Kisah Rasul 20 ayat 32. Itu tidak rumit, itu tidak susah. Itu sebabnya dikatakan kalau kamu tidak menjadi seperti anak. Ya kan, dengan sederhana kita percaya. Kita nggak bisa melihat kerajaan Allah. Kita seperti orang buta. Daging. Yesus bilang tanpa aku kamu nggak bisa apa-apa. Tapi beberapa orang percaya bisa. Tapi puji Tuhan orang ini disadarkan karena dia pakai kekuatan dia sendiri. Akhirnya dia sadar, wah sekarang baru saya mulai berubah setelah bertahun-tahun melayani. Ya Tuhan Tuhan Yesus tidak datang untuk menuntut kita. Kamu harus ya begini, kamu tidak. Dia datang untuk memberikan Zoe. Amin, saudara. Haleluya. Bagaimana caranya Ibu Monica? Firman-Nya, izinkan firman-Nya lebih lagi di dalam saudara. Pakai waktu, renungkan secara pribadi. Kayak begitu ya, 2 Korintus 5 ayat 21, 1 Korintus 1:30, Roma pasal 3. Bagaimana kita sudah kehilangan kemuliaan Allah, tapi kita dibenarkan dengan cuma-cuma. Wow, ini ayat-ayat. Izinkan supaya hidup kita maksimal, saudara. Bagaimana saya mau bermegah di dalam Tuhan. Alkitab mengatakan siapa mau bermegah dalam Tuhan. Saya bermegah di dalam Tuhan karena saya tahu diri saya yang dulu dan diri saya yang sekarang. Saya mau bermegah bahwa Dialah yang telah memerdekakan saya dari kebiasaan susah tidur, pikiran yang negatif, tidak punya semangat hidup, itu kurang punya kemauan. Dia yang telah menyelamatkan saya, Zoe hidupnya untuk hidup yang maksimal. Dulu saya pikir udah saya tidak mau punya anak, saya tidak mau punya tidak mungkin saya nggak usah menikah dan sebagainya. Saya tidak punya panggilan. Ya udahlah Tuhan suruh saya berdoa, ya udahlah berdoa aja. Yang penting berdoa dalam roh. Tapi Dia mau hidup kita maksimal.
dia terus di dalam. Tapi saya nggak berhenti bergaul sama dia. Jadi dia terus bekerja di dalam saya. Sehingga saya disembuhkan dari luka batin. Saya bisa tidur dengan baik. Ada damai. Dulu seperti orang perang. Orang mungkin nggak suka sama saya. Orang mungkin ngomongin saya apa ya. Aduh gimana ya, orang itu kok pikir begitu. Itu dulu begitu. Wah, udah berapa tahun ini sudah berhenti, saudara. Itu yang Yesus bilang. Kuknya aku mudah, bebanku itu memang betul, saudara. Jiwamu ada ketenangan, itu memang betul. Saya punya kebiasaan apa-apa ke dia dulu. Oh, itu sangat menolong, itu memang betul, saudara. Amin, saudara. Tuhan, wah, pertemukan kau saya tuh. Tadi ya kan saya di Jepang, saya bisa hidup diberkatin, saya mengalami berkatnya. Padahal saya nggak kejar, saya bisa dapat visa student, ada yang mau sponsor saya nggak susah-susah cari. Terus saya dapat visa kerja, itu juga tidak susah. Saya tidak cari-cari gimana. Bahkan yang kedua kali itu gaji saya naik, selalu tinggal daerah bagus. Itu hidupnya lebih maksimal. Dan itu semua dengan cara-cara terhormat, ya kan, legal, ya kan, pakai caranya dia, tidak perlu manipulasi, tidak perlu bohong. Udah gitu, saya pikir saya tidak ada panggilan. Nah inilah maksimal, tidak kejar pelayanan. Malahan Tuhan kirim saya ke Amerika, sekolah Alkitab, dipertemukan dengan suami yang juga mau hidup melayani Tuhan. Tuhan kasih saya anak-anak yang adalah berkat. Wow, udah gitu hidup kemudian dikirim ke Indonesia. Terus-menerus terus dapat lagi pewahyuan. Wow. Saya mau bermegah di dalam dia. Itu semua karena Yesus. Yesus yang sudah bayar harganya. Amin. Sekarang apakah saya sudah sempurna? Belum. Kita semua masih bertumbuh. Ada area dalam hidup saya yang Tuhan mau dimaksimalkan. Itu kerinduan saya. Karena dia, Yesus sudah bayar harganya. Dia sudah jadi dosa buat kita. Dia sudah jadi kutuk buat kita. Dia sudah jadi miskin untuk kita. Dia sudah ditinggalkan Allah buat kita. Itu semua ada di firman-Nya, di Korintus 2 Korintus 5 ayat 21, 1 Korintus 1 ayat 30, dari Roma pasal 3, 4, 5, ya kan, di Filipi, di Efesus, juga Galatia 3:13. Yesus sudah jadi kutuk supaya haleluya kita menerima berkat Abraham. Kita punya warisan karena kita sudah ditebus dari kutuk-kutuk itu apa? Segala sesuatu dalam hidup kita yang mencuri, mau membunuh, merusakkan, semua itu kita sudah ditebus. Terus juga dia sudah jadi miskin untuk kita. 2 Korintus 8 ayat 9. Supaya apa? Supaya kita jangan miskin terus. Supaya kita jangan pas-pasan terus. Karena kita duta besarnya dia. Kita anaknya dia. Allah mau dunia melihat kebaikannya dalam hidup kita. Amin. Supaya kita dijadikan kaya oleh karena kemiskinannya. Oleh karena kasih karunia-Nya. Amin. Allah telah meninggalkan Yesus di salib. Supaya apa? Sekarang dia mengatakan, kamu jangan jadi hamba orang. Tidak perlu jadi hamba orang. Kamu anakku. Ya kan, kamu gak perlu begitu. Gak perlu jadi hamba uang. Gak perlu jadi hamba orang. Karena kamu anakku. Aku tidak pernah meninggalkan engkau. Itu Ibrani 13 ayat 5-6. Kita bisa mengatakan, aku tidak takut apa yang dapat dilakukan manusia terhadap aku. Kita nggak usah mempromosikan diri kita dengan mengejar keberhasilan supaya kita kelihatan keren, kita kelihatan hebat di mata orang. Tidak perlu, karena sudah ada di dalam rencana dia untuk kita hidup kita maksimal, untuk kita ditinggikan, kita sudah ditinggikan di atas segala bangsa, untuk kita mengalami yang terbaik, untuk kita mengalami hidupnya dan mengalaminya dalam segala kelimpahan, dalam apapun, dalam pelayanan juga. Kita tidak perlu iri, tidak perlu bermegah, tapi kita menikmati dia. Dari situ akan ada kerinduan terus. Amin. Saudara nggak usah disuruh-suruh. Saudara jadi orang yang real, yang jujur. Saudara tidak pakai tameng. Ya puji Tuhan, orang ini sudah bertobat, ya kan? Karena itu seperti tameng ya. Kalau cuma di gereja aja, wah kelihatannya hebat, wah bisa pimpin pujian, wah bicaranya. Tapi setelah itu hidup pribadinya beda. Itu kita nggak perlu begitu. Yesus adalah nyata. Wow, kasih karunia-Nya adalah nyata. Dan itu yang menjadikan hidup kita lebih lagi maksimal. Wow, saya di Amerika. Ya kan, kadang orang pikir, wah Ibu Monica di Amerika keren ya, dolar. Saudara, bukan rupiah, bukan dolar. Apa yang menopang kita? Yesus. Yesus yang menopang kita. Yesus yang sudah jadi miskin agar kita dijadikan kaya. Amin, saudara. Segala sesuatu di dunia ini bisa digoncangkan.
tapi firman-Nya tetap selamanya. Haleluya. Thank you Lord Jesus. Ya, saya berdoa untuk saudara semua, karena firman-Nya juga mengatakan kalau saudara dan saya rela menjadikan firman-Nya sebagai yang paling tinggi, bukan pikiran kita, bukan apa kata orang, ya kan, termasuk siapapun, ya kan, tapi firman-Nya, firman Yesus dan firman penebusannya, saudara, itu yang terbaik. Dan firman mengatakan di Wahyu 3 kepada gereja di Philadelphia, ya kan, walaupun kamu kekuatanmu tidak seberapa, ya kan, tapi kamu tidak menyangkali namaku. Nama Allah itu dua, Aba, bukan Yahweh ya, Aba. Kita diberikan roh yang menjadikan kita berseru, ya Bapa, ya Aba, bukan Yahweh, ya kan. Jadi saudara, kalau saudara punya kepercayaan, dan nama yang satunya adalah Yesus, nama Yesus, dua nama ini. Jadi kalau saudara punya kepercayaan yang lain, ya kan, silahkan bicara sama Bapa. Karena kalau kita tidak menyangkali namanya, dan kita tekun memelihara firman-Nya, dan tekun menantikan Dia, Alkitab firman-Nya mengatakan kepada gereja di Philadelphia, saya berdoa supaya saudara dan saya menjadi yang seperti itu, tekun menantikan Dia, memelihara firman-Nya, bukan impian orang mengimpi inilah itulah, bukan apa kata orang, tapi firman-Nya, firman penembusan Yesus. Mata kita ke Dia, namanya apa? Nama Yesus dan Aba. Karena itu akan menyingkirkan takut dalam hidup kita. Kita akan diluputkan dari apapun yang akan terjadi di bumi. Akan ada hal-hal yang lebih lagi parah daripada COVID. Sekarang ini setiap detik saudara, NASA di Amerika ini, NASA yang tahu bisa melihat bintang jauh, mereka sudah tahu bisa kelihatan di alat mereka. Ada satu Apophis, meteor yang besar sekali, dan itu ada di kitab Wahyu loh. Itu ada di kitab Wahyu, saudara. Itu sedang datang ke bumi loh. Setiap detik ini lagi terus datang, lagi datang. Masalahnya kalau menghantam bumi, saudara, itu akan fatal sekali. Dan mereka tahu itu lagi datang loh. Makanya dikatakan kamu akan diluputkan. Pelihara firman-Nya, bertekun dalam firman. Jangan cuma ikut-ikutan. Lihat firman-Nya. Firman perjanjian baru itu mulai setelah Yesus bangkit. Ya kan, surat-surat untuk gereja adalah dari Roma ke belakang. Amin, saudara. Yesus tidak datang untuk menghukum saudara dan saya. Dia datang untuk menyelamatkan. Kalau saudara merasa takut, karena kasih yang sempurna melenyapkan ketakutan, datang sama Dia. Minta Bapak terangin saya. Berikan aku roh hikmat dan wahyu. Kok saya selalu masih ada rasa takut? Terus bertumbuh. Ya kan, Kisah Rasul 20 ayat 32. Yesus, datang sama Yesus, serahkan beban. Terus mau terbuka. Karena Tuhan memberi kasih karunia kepada orang yang rendah hati. Rendah hati itu tidak susah. Hanya mau dengar, hanya mau terima aja. Ya kan, hanya mau berubah dan bertumbuh. Saudara akan diluputkan loh. Kita akan jadi gak takut. Saya oleh anugerah Tuhan, saya tidak takut. Karena Tuhan sudah latih firman-Nya. Sebelum COVID Dia kasih firman-Nya, ya kan? Jadi waktu COVID pun tidak mengalami. Kenapa? Tuhan lagi persiapkan saya. Nanti akan ada lebih dari COVID. Terus pegang firman-Ku. Amin, saudara. Penebusan Yesus adalah nyata. Ya kan? Saudara berdiri di atas batu karang. Ya kan? Penebusan tubuh dan darah Yesus. Ya kan? Haleluya. Saya berdoa supaya lebih lagi, haleluya, Yesus menyatakan dirinya kepada saudara. Ya kan? Haleluya. Thank you Lord Jesus. Saudara juga berdoa untuk saya lebih lagi, untuk saya bisa menolong, membagikan apa yang kebaikan Dia, kasih karunia yang saya alami, supaya lebih banyak orang menikmati. Karena memang saya bersaksi dan ini sesuai firman. Benar-benar semakin lebih lagi lihat firman, semakin memang firman itu benar. Firman itu nyata. Yesus itu penebusannya nyata. Dan itu bisa memaksimalkan hidup kita. Dan itu bisa terus menerus. Amin, saudara. Bapak, di dalam nama Yesus saya berdoa untuk siapapun yang dengar ini, Bapak. Kami bersyukur firman mengatakan, firman-Mu, Injil
Injil namanya sejahtera, Injil kerajaan Allah. Bukanlah kabar yang bikin kami takut, yang membuat kami seperti mau dihukum, ya kan? Tapi kabar kesukaan yang membawa kemerdekaan, kelegaan, sukacita. Haleluya. Thank you Lord, terima kasih Bapak. Buka mata hati kami, berikan pada kami semua roh hikmat dan wahyu, terangi mata hati kami, bekerja di dalam diri kami untuk kami mau lebih lagi merendahkan diri kami di posisi sebagai carang. Kami mau menerima dari Engkau, kami mau terbuka, kami mau bertumbuh, kami mau berubah, tidak menjadikan apa yang dari luar sebagai pegangan kami, patokan kami, tapi firman-Mu patokan kami, penebusan Yesus sebagai patokan kami, bahwa kami sudah ditebus satu kali selamanya, bahwa hidupmu tersedia berlimpah dan kami bisa mengalami hidup yang maksimal, lebih dan lebih dengan pengenalan, bukan dengan jerih payah kebenaran kami sendiri, bukan karena pengorbanan kami, tapi karena pengorbanan putramu. Terima kasih Bapa, supaya kami juga diberikan kekuatan. Engkau kuatkan manusia batin kami oleh roh-Mu, supaya oleh iman kami Kristus tinggal di dalam diri kami, dan kami berakar dan berdasar di dalam kasih, agar kami bersama-sama dengan segala orang kudus dapat mengalami betapa panjang, tinggi, lebar, dan dalamnya kasih-Mu, dan mengalami kasih itu yang melampaui segala pengetahuan. Haleluya, kami dipenuhi dengan segala kepenuhan-Mu. Terima kasih Bapa, bahwa hidup yang maksimal adalah anugerah-Mu, adalah warisan-Mu untuk kami. Wow, haleluya. Terima kasih Bapa. Haleluya. Segala puji bagi nama-Mu dalam nama Yesus. Amin. Amin, saudara. Dan bagi saudara yang masih mau, saya sekarang baru mau perjamuan kudus ya. Saya baru ingat. Waduh, Monica, perjamuan kudus harus sungguh-sungguh. Saudara tenang. Karena Yesus mengatakan di 1 Korintus 11, saya cuma sebentar aja ya perjamuannya. Ini sudah dulu ya.